Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Orang yang dermawan memiliki banyak keutamaan. Di antaranya kedekatan dengan Allah, kedekatan dengan manusia, dan kedekatan dengan surga, serta jauh dari neraka. Selain itu, kedermawanan juga dapat memberikan kebaikan di dunia, seperti mendapatkan rezeki berlipat ganda dan menjadi contoh bagi orang lain. Menjadi istri seorang sultan tentunya menjadi idaman bagi sebagian wanita, hidup dalam kemewahan serta dilayani para pekerja istana. Namun hal ini tak diminati oleh Zubaidah binti Ja'far. Meskipun menjadi seorang istri dari Sultan Harun al-Rasyid, beliau tetap hidup dalam kesederhanaan dan ketakwaan kepada Allah. Inilah kisah kedermawanan Zubaidah binti Ja'far yang bisa dijadikan teladan. Zubaidah binti Ja'far adalah seorang wanita panutan luar biasa dalam sejarah Islam. Lahir di kota Mosul, Irak, istri dari Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal tidak hanya karena kekayaannya, tetapi juga karena dedikasinya dalam berbuat kebaikan dan amal sosial. Nama aslinya Amatul Aziz binti Ja'far bin Abi Ja'far al-Mansyur. Julukannya adalah Zubaidah yang didapat dari sang kakek karena kulitnya yang putih bersih dan sifatnya yang lembut. Ia seorang perempuan dari golongan Bani Abbas dan berpemikiran cemerlang. Beliau dilahirkan pada tahun 765 Masehi, tepatnya saat pemerintahan dinasti Al-Mahdi. Ia dinikahkan dengan salah satu Khalifah Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid pada tahun 781 Masehi. Dari hasil pernikahannya dengan Harun ar-Rasyid, lahirlah seorang anak yang bernama Muhammad bin Harun al-Amin. Walaupun begitu, Zubaidah bukanlah perempuan yang berpemikiran lemah dan bercita-cita rendah. Ia adalah perempuan yang menghiasi dirinya dengan keluhuran budi pekerti. Sepanjang hidupnya, beliau dikenal sebagai sufi. Guru besarnya yaitu Imam Ismaili atau Muhammad bin Ismail. Ia tidak sibuk dengan kemewahan dan kemegahan istana, tapi ia malah menjadi perempuan salehah yang sangat dermawan, sungguh perempuan idaman. Suatu ketika pembantu Zubaidah menahan seorang laki-laki yang mengurus usahanya dan ia menanggung hutang sebesar 200.000 dirham. Laki-laki yang ditahan mengirim surat kepada kedua temannya agar menanyakan kepada pembantu Zubaidah tentang persoalannya. Menujulah dua teman tahanan itu ke tempat pembantunya Zubaidah. Di tengah perjalanan, kedua orang ini bertemu dengan Al-Faidah bin Abi Syalih. Al-Faidah kemudian bertanya, "Hendak kemana kalian?" "Kami mau menemui pembantunya Zubaidah," sahut mereka. Al-Faidah pun bertanya lagi, "Maukah kalian aku bantu?" "Tentu mau," jawab mereka. Mereka bertiga pun berangkat menemui pembantu Zubaidah. Namun Zubaidah berkata ia tidak dapat dilepaskan sampai ia membayar kewajibannya. Akhirnya Al-Faidah mengambil tinta dan menulis surat kepada pembantu Zubaidah perihal penangguhan hutang bagi laki-laki yang ditahan. Ketika surat itu sampai di tangan Zubaidah, rasa ingin memberi mengetupnya dan ia tidak ingin melihat Al-Faidah lebih dermawan dari dirinya. Maka ia membalas surat itu dengan menulis, "Kami lebih berhak melakukan kemuliaan ini daripada Al-Faidah, kembalikan uang ini kepadanya dan serahkan pula laki-laki itu kepadanya pula." Inilah Zubaidah binti Ja'far, sosok wanita yang tidak tergiur dengan gemerlapnya harta dan perhiasan dunia. Suatu hari saat musim haji, ia berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Di sepanjang perjalanan, ia tidak lewatkan kesempatan emas untuk selalu berbuat kebaikan, yaitu menolong orang-orang yang lemah dengan memberikan hak-haknya. Ketika Zubaidah sampai di Mekah dan melihat penderitaan penduduk Mekah serta para jamaah haji dengan kurangnya air, ia bertekad untuk memberi minum para jamaah haji. Ia panggil bendaharanya dan ia perintahkan untuk mendatangkan para arsitek serta para pekerja untuk membuat saluran air di tengah pegunungan dan padang pasir hingga sampai di Makkah. Ini pekerjaan yang tidak mudah, di mana saluran air dibangun di atas gunung yang bebatuan terjal sepanjang 10 mil. Ketika datang, sang bendahara kemudian berkata kepada Zubaidah, "Pekerjaan ini membutuhkan biaya yang amat besar. Kerjakanlah, walaupun harus membuat kapak dengan dinar," jawab Zubaidah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, terwujudlah cita-cita Zubaidah, saluran air mengalir dengan derasnya kepada para penduduk Makkah dan orang-orang yang berhaji, sehingga mereka dapat minum kapan saja, tanpa khawatir tak ada air. Inilah cita-cita dari seorang perempuan yang amat mulia dengan menghabiskan 1 juta dinar untuk mega proyek pembuatan saluran air sehingga banyak lisan yang mengucapkan doa untuknya dan tangan diangkat untuknya. Di lain kesempatan, bendaharanya melaporkan uang pengeluaran yang tidak sedikit. Dalam jangka waktu 60 hari,
Uang sebanyak 5.400.000 dinar habis untuk berinfak. Betapa agung dan mulianya Ummu Ja'far, perempuan berketurunan mulia dan cucu dari Bani Abbas. Dia adalah perempuan yang senantiasa membaca Al-Quran di setiap pagi dan sore, hingga istananya semerbak dengan wangi Al-Quran. Ia juga memiliki 100 dayang yang hafal Al-Quran dan masing-masing dari mereka setiap harinya membaca Al-Quran sehingga terdengar dari istana sang Tuan Putri ini terdengar lantunan Al-Quran seperti suara lebah. Zubaidah menghabiskan hari-harinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mempersiapkan simpanan yang paling berharga untuk menghadapi hari yang tak lagi berguna selain amal kebaikan yang kekal. Pada Jumadil akhir tahun 216 Hijriah, ia meninggal dunia dan dimakamkan di Baghdad pada usia 71 tahun. Perempuan yang terpelihara dari perbuatan buruk, mutiara yang tersimpan, pemberi minum orang-orang yang pergi haji, penolong orang-orang yang terzalimi, penyabar dan cerdas, telah pergi meninggalkan dunia. Zubaidah meninggalkan banyak hal baik sebelum wafat, diantaranya adalah memiliki 100 pembantu wanita yang menghafal Al-Quran, dan masing-masing di antara mereka senantiasa mewiridkan Al-Quran, sedangkan ia menyimak bacaan mereka di istananya. Dia juga memiliki sumber mata air Zubaidah, karena ia menyediakan sumur untuk penduduk Mekah dan para jamaah haji. Imam Ibnu Jauzi bertutur, ia memberi minum penduduk Mekah, pada ketika air 1 kolah, ukuran air tersebut, seperti 1 dinar, ia mengalirkan air sejauh 10 batu yang membelah bukit hingga air itu dapat mengalir dari sumber mata air ke tanah haram. Mata air tersebut dinamakan mata air Zubaidah, salah satu sumber mata air di daerah Mekah. Proyek ini menelan belanja sebanyak 1.700.000 dinar. Ibnu Jabir juga pernah mengatakan dalam perjalanan ketika berhaji, bahwa kebanyakan perumahan dari Baghdad sampai ke Mekah merupakan peninggalan Zubaidah binti Ja'far. Masya Allah, semoga kita bisa meniru kedermawanan Zubaidah. Meski terlahir sebagai perempuan, Zubaidah telah membuktikan bahwa wanita pun tak hanya pandai mengurus keluarga, tapi juga ikut andil, bahkan juga memelopori pembangunan yang bermanfaat bagi umat dan rakyatnya. Terima kasih saudaraku, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.